Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market dengan cukup mengejutkan meningkat lagi sebesar 1,12%. Dengan total market cap mencapai di 996 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 1,17% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 21.345 ya. Nah, dan untuk Ethereum dia meningkat sebesar 1,79% di angka 1.597. Nah, jadi ini sedikit concerning karena kenapa BTC, Ethereum, dan literally nyaris semua ya altcoins juga yang lain, dia sudah dalam masa-masa overbought yang cukup lama dan belum terjadi koreksi yang signifikan. Nah, biasanya ya kalau terjadi peningkatan yang terus-menerus tanpa koreksi yang cukup, seringkali akan terjadi dump juga yang menyeramkan di belakang. Jadi kalau gue sih berharap dalam beberapa hari ke depan Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain bisa mulai cukup koreksi ya. Karena kalau nggak cukup koreksi, lagi-lagi bisa dump yang menyebalkan ya. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 1,72%, untuk XRP dia meningkat sekitar 2%-an, untuk Cardano dia meningkat sebesar 1,27%, Dogecoin meningkat sebesar 5,78% dan Polygon Matic malah terkoreksi tipis sebesar 0,16%. Atau berubah lagi, berubah terus ya, 0,16%. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Setelah beberapa hari nggak ada data yang terlalu penting dari US, akhirnya sekarang keluar juga data penting. Yang pertama adalah core retail sales. Kalau kita lihat di sini, harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast, karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan tentunya bagi kita investor jangka panjang kripto, kita ingin dia meningkat ya. Nah, kalau dia meningkat ya otomatis kita ingin dolar yang melemah. Otomatis kita ingin juga dia lebih rendah daripada forecast ya. Selanjutnya kita akan geser ke PPI. Nah, PPI ini kalau kita lihat juga sama ya. Dia harapan kita lebih rendah daripada forecast. Ya, jadi kalau sekarang kan forecast di minus 0,1, harapan kita dia lebih lebih kecil daripada si forecastnya ya. Oke, selanjutnya kita geser yang terakhir adalah retail sales. Nah, untuk retail sales harapan kita sama ya. Yes, sama. Harapan kita adalah mereka lebih rendah daripada forecast. Jadi 3 data penting hari ini, core retail sales, PPI, dan retail sales adalah dia lebih rendah daripada forecast ya. Ini semua nanti akan keluar jam setengah 9 malam. Buat yang kalian sudah punya posisi futures, nanti mungkin kalau mau pertimbangkan untuk tutup dulu sebelum kena volatilitas di jam segini juga boleh. Tapi buat lo yang pengen ambil resikonya juga silakan ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa kripto. Nah, dari kemarin kan kita ngebahas dari sisi yang lebih ke bullishnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada probability juga terjadi double top ya. Nah, top pertama ini terjadi pada waktu masa FTX ya, di mana waktu itu BTC juga sedang lumayan bagus secara price action dan dia drop. Nah, sekarang dia bisa dibilang dalam kondisi yang di daerah yang mirip-mirip ya. Kenapa bisa seperti ini fenomenanya ya? Kenapa terjadi resisten di satu tempat yang dia terreject parah seperti ini? Nah, karena gini, kebayang buat orang-orang yang nyangkut di sini 2 bulan dia minus sekitar ya 20-30%. Nah, sekarang saat dia sudah BEP atau break even point, banyak orang yang mikir ya udahlah daripada gue takut turun lagi, yang mereka lakukan apa? TP atau cut loss tipis. Nah, itu menyebabkan kenapa daerah yang seperti ini ya, yang dimana dia drop parah, biasanya saat dikunjungi lagi, dia akan menjadi satu resisten yang menyebalkan. Harapan gue sih ya bisa dulu di sini bertahan berapa lama ya. Dia ada koreksi dulu sedikit, tapi jangan sampai jebol lagi kayak di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu analisa kriptonya ya, dan kalau menurut di sini ya dia bisa to new lows ya. Kalau menurut gua sih selama MA200 dan bull support band yang ada di sekitar 19 ribuan masih tertahan, itu masih aman ya. Tapi kalau ternyata 19 ribunya jebol, that's bad ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan geser ke chartingnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, ini yang tadi kita bahas tadi, itu di 2 days, ini di 1 day ya. Intinya sama ya, intinya mereka masih ke reject di daerah yang sama ya, di daerah 21.300. Dan pada hari ini kalau kita lihat, atau lebih tepatnya kemarin ya, Bitcoin bahkan retest juga ke daerah 21.559. Jadi lagi-lagi ya cukup tinggi.
Dan PR dari Bitcoin sih sebenarnya simpel kalau menurut gue ya. Yang paling penting itu bertahan di atas dari MA 200 dan bull support band ya. Untuk bull support band kita geser dulu ke sini ya supaya chartnya lebih bersih. Kita tutup dulu si RSI-nya biar nggak pusing ya. Dan kita masukin si bull support band. Nah, jadi kalau gue pribadi sih dua hal ini yang gue tunggu. Ya ini bull support band-nya udah ditempel ke weekly. Jadi kurang lebih di daerah yang sama ya. Dia sekarang sedang confluence dengan salah satu part of bull support band di 19.400-an ya. Jadi intinya sih kalau gue main objektif dari Bitcoin adalah dia bertahan di atas dari 19.400-an sampai bawah-bawahnya jelek-jeleknya itu 18.517. Karena seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin, bull support band ini adalah satu indikator yang sangat menunjukkan apakah kita sedang dalam masuk bear market atau bull market. Nah, kemarin weekly close pertama kita yang ada di atas dari bull support band. Maka dari itu sangat penting untuk dia bisa bertahan sebagai support di sini ya. Kalau dia bisa bertahan dan lanjut ke atas, secara statistiknya di siklus-siklus sebelumnya ya, kalau kita lihat di 2020 ya, saat dia berhasil mantul di sini ya, dia lanjut masuk ke bull market. Dan kalau kita lihat di 2015 juga sama ya, dia bisa berhasil tembus dan retest sebagai support, dia lanjut bull market ya. Jadi itu harapan kita dalam beberapa minggu ke depan, yaitu kalau sampai Bitcoin mau retest bull support band, harapan gue adalah jangan sampai jebol. Kalau jebol, ngulang lagi ya. Dan mungkin saja kalau sampai ini bull support bandnya jebol di weekly ya, untuk membuat lower low itu cukup besar ya. Jadi lagi-lagi ini sangat penentuan beberapa minggu ke depan ini ya. Semoga saja semua data-data dari US cenderung bagus sehingga Bitcoin tidak kebakaran ya secara price actionnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat di daily-nya kemarin terjadi pantulan di 102,05. Nah, ini juga bisa dibilang cukup aneh karena kalau kita lihat yang lain cenderung sedikit terkoreksi kecuali si ini ya, si Nasdaq ya, karena Nasdaq bisa dibilang cukup besar korelasi dengan Bitcoin. Tapi S&P, Dow Jones dan risk on aset lain dia cenderung terkoreksi. Dan untuk Bitcoin ini aneh sendiri, dia meningkat sebesar 0,89% dalam 24 jam terakhir. Jadi ya sedikit berlawanan dengan korelasi dengan DXY. Yang biasanya saat DXY meningkat, Bitcoin dan kawan-kawan cenderung turun ya. Jadi untuk sekarang sih PR dari indeks dolar super simple ya. Kalau sampai mau retest ke 103,13 boleh, tapi harapan gue adalah dia kembali ke reject dan lanjut lagi turun ke bawah membuat lower low ya. Jadi overall seperti itu untuk makronya, dan sekarang kita akan geser ke ini buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua nggak akan bosan untuk mengingatkan bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa yang pertama kita akan masuk dulu ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2, bahkan retest 3 di angka 21.300-an. Jadi buat lo yang sudah tertarik untuk buka posisi short dari kemarin, harusnya sudah punya. Dan sekarang sedang dalam keadaan sedikit minus. Tapi nggak apa ya, kita bisa pertahankan posisi short kita. Kita tunggu sampai besok. Apakah dia bisa di close masih di bawah atau jangan-jangan tembus ke atas. Kalau tembus ke atas ya berarti kita cut loss ya. Nah, untuk target TP kita sekarang ada di 20.774, tentunya untuk posisi short ya.
Untuk posisi longnya kita bisa nyontek ke tanggal 15 dan 16 kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 21.300. Ya, tapi sekali lagi, ini harus terjadi retest 1, retest 2 seperti di sini. Jangan cuma satu kali kena langsung buka posisi, ya. Nah, ada satu lagi option sebenarnya posisi short apabila ternyata dia tembus, ya. Kalau di sini dia nggak mantul, mah tembus. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di 20.700, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 19.881, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin, buy limit pertama di 20.774, ya. Buy limit kedua di 19.881 dan buy limit ketiga di MA200 yaitu di 19.500-an yang kurang lebih sedang confluence dengan bull support band di weekly time frame, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan jangan lupa untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Jadi bukan kita hold sehari 2 hari terus kita TP, itu lebih ke futures, ya. Ini kita seperti tabungan kita, nanti kita TP saat waktunya. Ya kalau secara teknisnya dia nanti saat sudah weekly close di atas dari upper band, which is nanti kita akan bahas di DCWT. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum, dan untuk Ethereum sayangnya secara price action masih sedikit membingungkan, ya. Karena kemarin dia close-nya sedikit di bawah dari struktur, tapi bisa dibilang belum jebol juga karena terlalu tipis gitu. Jadi for now ini masih nggak jelas untuk Ethereum, ya. Kita lihat hari ini daily close-nya di mana. Andaikan dia tetap daily close di atas dari 1567, berarti main position yang kita masih pertimbangkan adalah posisi long. Apabila nanti kalau ternyata daily close di sini, besok lusanya retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1623, ya. Tapi kalau ternyata gagal dan jebol ke bawah, berarti main position kita adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Target TP-nya jelas yaitu di 1519, ya. Jadi itu untuk posisi short di Ethereum dan posisi long juga alias posisi futures lah, ya, in general. Nah, untuk posisi spotnya belum ada perubahan sebenarnya, ya. Buy limit pertama kalau gue pribadi masih lebih nyaman di 1519 karena di 1567 masih sketchy sih supportnya, ya. Jadi ini buy limit pertama. Buy limit kedua di 1343 dan buy limit ketiga itu di MA200 yang sekarang ada di 1407. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi di Ethereum, quite simple. Dan untuk secara strukturnya it's doing good, ya. Dan mungkin PR yang mirip-mirip seperti BTC. Kalau BTC kan di daerah 21.300-an, ya, yang sekarang sedang dites. Kalau Ethereum posisinya mungkin di 1623, ya, di mana kurang lebih di November saat dia kena FTX di daerah-daerah sini secara harga, ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ada possibility orang-orang yang nyangkut di sini akan langsung TP apabila kena. Itu yang menyebabkan daerah-daerah yang setelah yang kena dump parah seperti ini seringkali menjadi resisten yang menyebalkan. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano sayangnya kemarin cenderung sideways dan mungkin lebih masuknya sedikit ke koreksi lah, ya. Jadi untuk hari ini kita lihat apakah dia akan melanjutkan movement dia ke bawah atau malah ke atas. Kalau menurut gua sih dari sekarang yang BTC sudah ketiga kali ke reject oleh 21.300, harusnya sih lebih cenderung koreksi ke bawah, ya. Nah, tapi kemarin kan udah lewat nih, ya, si posisi longnya. Berarti kita harus tunggu apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, ya. Nah, apabila terjadi seperti ini, ya, sekali lagi kalau terjadi konfirmasi, ya, retest 1, retest 2, maka lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long seperti di sini dengan target TP di 36 sen. Nah, untuk posisi shortnya otomatis kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, ya, di 36 sen, target TP-nya di 33 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cardano, quite simple. Untuk spotnya tidak ada perubahan, buy limit pertama di 33 sen, buy limit kedua di 32 sen, dan yang terakhir di 30 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk spot dan futuresnya. Untuk secara struktur, it's doing okay, ya. Not the best, but okay. Minimal dia masih balik lagi ke price range yang zaman dulu, dan MA200 sebenarnya masih jauh, ya. Dibandingkan dengan ETH dan BTC yang sudah jauh menembus MA200, ya, bisa dibilang Cardano sedikit ketinggalan. Tapi considering dari dia kemarin parah banget di sini, udah bisa masuk ke price range awal, udah bagus menurut gua, ya.
Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom, dan untuk Atom tentunya kita tahu kita masih punya posisi short yang terbentuk pada tanggal 14 dan 15 Januari kemarin, dan tentunya masih dalam keadaan profit ya. Nah, sekarang kalau kita lihat itu dia masih dalam keadaan profit sebesar ya 5%-an lah, not bad, not bad, not bad. Nah, buat lo yang punya posisi short di sini, kalau mau menghindari resiko ya, boleh pertimbangkan untuk TP dulu aja. Kalau sampai jam setengah 9 malam dia belum kena target TP. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Kita bukan dukun ya. Kita nggak tahu hasil untuk si retail sales, lalu si PPI, dan si core retail sales itu berapa. Kalau ternyata itu nggak bagus ya untuk kripto alias bagus untuk indeks dolar, itu bisa saja membuat posisi short kita kebakaran. Jadi lagi-lagi, buat lo yang mau menghindari resiko itu sama sekali, bisa TP dulu sebelum jam setengah 9. Ya mungkin jam 8 lah, atau setengah 7, atau setengah 8, mau TP duluan boleh ya, supaya tidak kena volatilitasnya. Tapi buat lo yang siap dengan volatilitasnya ya silakan saja ya. Gue balikin ke lo. Nah, selanjutnya kita akan geser ke bagian posisi longnya ya. Untuk posisi longnya tentunya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $11 ya, $11 lebih 74 sen. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk futures di Atom. Untuk posisi spotnya nggak ada perubahan. Buy limit pertama di $11 lebih 74 sen. Buy limit kedua di $11 lebih 31 sen yang sedang berkonfluence dengan MA200 di daily. Oke, dan untuk Matic juga kurang lebih sama ya. Dia sedang punya posisi short karena terjadi retest 1, retest 2 di tanggal 16 dan 17 kemarin. Dan sekarang sudah dalam keadaan profit ya. Terakhir kali kita bahas masih minus waktu itu ya. Tapi nggak apa ya. Jadi untuk sekarang ya profitnya mungkin lebih tipis lah dibandingin Ethereum ya. Kayaknya bahkan nggak sampai 1%. Udah 1% ternyata. Ya lumayan lah, 1,12%. Nah, untuk sekarang target TP-nya tentunya masih sama ya. Untuk yang konservatif di 98 sen ya. Untuk yang lebih agresif di 92 sen. Dan sekali lagi buat lu yang cenderung lebih konservatif, nggak mau ambil resiko, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP duluan apabila jam setengah 9 malam nanti saat keluar data dari US belum kena target TP ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita nyontek ke tanggal 15 dan 16 kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Dengan target TP tentunya di $1 lebih 2 sen lah ini kalau kita bulatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di 98 sen, buy limit kedua di 92 sen ya. Dan secara struktur it's doing good, tapi masih cukup jauh dari masa tertingginya waktu di November sini ya. Tapi ya minimal oke lah ya, karena kemarin MA200 dia masih ya walaupun tembus tapi nggak terlalu parah dibandingkan dengan BTC dan Ethereum. Jadi Matic mungkin sedikit berbeda lah kasusnya ya. Jadi overall seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.